Saya asli Korea Utara. Bener nih, bener. Annyeonghaseyo. Betul nih. Saya asli. Betul. Saya sebelum ke Malang pun udah kaget-kaget, shock gitu ya. Baru pertama naik pesawat. Oh, iya benar. Nah, baju aku basah dong. Terus ruangan basah juga. Terus sampai di luar, bukan cuma di ruangan, sampai di luar. Kalau aku nggak suka cerita. Oh, nggak suka Sama cerita. bapak mama gitu. Kayak apalagi yang hal-hal yang bikin aku down gitu. Itu nggak suka cerita gitu. Paling kayak kalau ngobrol sama mereka yang Happy-happynya aja happy-happy ya. gitu kan. Tapi pernah Mhm. cuman nangis. Shalom sahabat Yaski dimanapun kalian berada, senang banget kita dapat kembali berjumpa dalam program Curhat Seru. Nah seperti biasa nih di Curhat Seru kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Epi. Halo, senang berjumpa kembali. Oke, dan juga narasumber kita spesial nih di sebelah kanan saya yaitu ada Nola. Halo. Apa kabarnya Bapak Epi, Nola? Baik, Luar biasa. baik luar biasa. Yes. Yes, luar biasa. Ya. Oke, Baik, nah baik saja. tema kita hari ini adalah tentang rantau, anak rantau. Nah, kayaknya Nola pasti anak rantau ya, Iya, makanya betul. ada di episode kali Iya, ini. betul Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita minta Nola untuk memperkenalkan diri dulu kali ya. Boleh. Pak. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Piet Pinola Taileleo. Saya asli Korea Utara. Bener nih, bener. Annyeonghaseyo. Betul nih. Saya asli Mentawai Oh. dan umur juga bisa. Boleh, umur. Kelahiran 2000, berarti umur 24 tahun. Wow. Oke, Mentawai. Pernah kuliah di Malang juga, di Jawa Timur. Oke, mungkin sahabat Yaski TV ada yang belum tahu, mungkin Mentawai di mana bisa dijelaskan? Ini peta Mentawai nih. di mana? di dekat Pulau Sumatera. Tapi pulaunya itu terpisah dari Pulau Sumatera. Oke. Dan Mentawai ini juga ada 3 pulau. Ya. Kamu di Pulau Pulau tengah-tengah. Oh, Jadi ada oke. 3 itu berjejeran tapi di tengah. Jadi kalau kita nyebrang dari Sumatera lewat Sumatera Barat ya, lebih baik ya. Padang. Lebih cepat ya. Ya lebih cepat. Berarti masuk provinsi Karena Sumatera memang Barat. alternatifnya cuma di Padang. Oke. Belum ada. Lebih dekat ya. Oh, provinsi Sumatera Barat ya berarti? Iya, Sumatera Barat. Oke, nanti kalian bisa search aja di peta langsung kalau penasaran yang mana pulaunya. Oke, Iya. tapi dari Mentawai ke Malang. Iya, dari Mentawai ke Malang. Itu kuliah. Oh, itu kuliah. Kuliah. Tapi kamu sendiri ngerantau sejak kapan? Waktu SMP, tapi masih satu pulau. Cuman nggak di kampung aku. Oh. Karena di kampung aku belum ada sekolah. Jadi aku di bagian selatannya tuh, Sipora Selatan namanya. Baik. 4 sekolah itu. Oke, jadi kan kalau nggak salah Mentawai itu ada yang pulau besarnya ya, yang agak besar Iya, ya. ada. Berarti kamu ke situ. Enggak masih satu pulau. Jadi yang pulau Oh. besar ini yang pulau lain lagi. Namanya Seberut. Oh, oke. Jadi kamu merantau karena di desa kamu nggak Desa ada aku nggak ada SMP. SMP. Tapi Iya. banyak nggak sih teman-teman kamu yang emang merantau juga? Banyak banget. Atau banyak yang putus sekolah? Banyak yang putus sekolah, juga banyak yang merantau. Oke. Terus kamu sendiri kenapa tuh berani memutuskan untuk merantau? SMP kan masih kecil Iya, banget iya. ya Pak Iya, ya, masih Apa bocah. ikut keluarga apa gimana tuh ya? Memang disuruh sama bapak mama. Oh, Jadi oke. karena kita mau nggak mau harus merantau kan, sekolahnya kan nggak ada. Kalau mau sekolah ya harus merantau gitu. Berarti Jadi waktu itu merantaunya pun juga semua kita yang di kampung, karena mau ngambil SMP ya mau nggak mau harus merantau. Jadi nggak ada perasaan kayak aku nggak berani, kayak takut, apalagi ninggalin keluarga orang tua. Karena kita semua sama-sama merantau kan. Betul, Jadi betul. ada motivasi lah gitu. iya sih, tapi luar biasa ya. Berarti Iya. sekampung ngerantau Umur ya. berapa itu ya? Berarti kalau masih SMP 11 tahun ya? 11 ya. 11 nih. 11-12 ya. Iya, Masih kecil banget sih. 11-12. Iya lu 11 12. Tapi luar biasa ya, bisa ya dipaksa keadaan ya. Iya. Yang kalau 11 itu kan masih dekat-dekat orang tua ya. Iya. Tapi karena tadi katanya karena memang udah
satu kebiasaan juga Iya. ya di daerah itu ya, menjadi udah seperti biasa Iya, juga bagi betul, dia ya. betul. Masih mending sih aku masih satu pulau kan. Kalau kakakku di Medan dia SMP-nya. Wah, tapi di Medan ada keluarga? Ada keluarga. Oh, Ada oke. nenek di sana, ada kakek. Apalagi Medan langsung kayak kota besar gitu kan, Betul. Wak. Iya. Lebih shock lagi. Memang di keluarga aku bapak mama wajibin kita harus merantau. Jadi anak-anaknya harus bisa merantau. Cuman Oke. di keluarga aku satu orang abang dia nggak suka merantau. Dia Hmm. cuman bertahan waktu di SMA, di SMP di Medan. Habis itu dia harus balik Balik. ke kampung. Gitu. Oh, Bahkan oke. kuliahnya pun dekat-dekat kampung di Padang. Hmm. Kalau kita berempat jauh di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Malang. Berarti mencar ya adik kakak ya. Terus merantau itu ikut keluarga atau Tinggal bagaimana, sendiri. seperti apa itu ya? Kalau ya SMP ada tante, Hmm. SMP ada tante. Kalau SMA di asrama. Oh, baik. SMA di mana? Di pulau itu juga? Iya, cuman di kabupatennya lebih kota dibanding. Berarti kampung pindah lagi aku. ya? Pindah Iya. lagi. Makanya juga orang tua agak tenang kan, Oh iya, karena masih karena ada ada keluarga yang Mm-mm. mengontrol ya. Kontrol, ya. Tapi teman-teman kamu yang lain ada? Ada keluarga di tempat keluarga juga, kadang di kos, kadang di asrama. Oh, oke. 11 Baik. tahun udah ngekos ini juga ya Pak ya? Iya. Ya biasanya ada asrama sih. Atau kalau nggak di kos itu udah ada kakaknya, saudaranya yang udah lebih tua gitu. Iya, iya. Oke, berarti SMP, SMA masih di daerah yang sama gitu ya? Iya. Tapi ketika kuliah ya, langsung jauh banget ke Malang. Jauh banget ke Malang. Itu ceritanya gimana tuh sampai bisa mencok ke Malang gitu? Karena kan rata-rata kita tuh di Mentawai dapat beasiswa ya. Jadi banyak orang-orang yang punya hati untuk melayani Mentawai dengan membiayai anak-anak Mentawai untuk kuliah gitu. Jadi ada tes. Nah, kemarin tuh disalurinnya tuh di gereja-gereja untuk melalui brosur itu gereja. kan. Jadi kita coba tes, puji Tuhan lulus. Tapi di Semarang kemarin Oh, dapat Semarang. jurusan manajemen. Hmm. Cuman sebelum diberangkatkan kita ada retret. Retret itu kita kayak semacam pengenalan gimana nanti kuliah di sana. Kalau Yeah. kuliah tuh apa aja yang kalian lakukan selama 4 tahun. Jadi ada beberapa materi atau pembelajaran kita coba pelajari gitu. Dan yayasan aku lihat gitu kan, dan tanyain kamu pertama milih jurusan apa. Biasanya kalau tes itu ada yang pertama ada yang kedua. Pertama teknik sipil, nah yang kedua baru Manajemen. Kamu lulus di mana? Di manajemen. Oh iya ya. Kamu mau nggak ditawarin? Mau nggak ke teknik sipil? Nah di pikiran aku teknik sipil itu cuman ngitung doang, karena aku suka ngitung gitu matematika. Lumayan bisa karena suka ya, jadi bisa ngitung gitu. Nah ternyata ini ya ada gambar-gambarnya gitu. Mungkin nanti kita akan bahas ya lanjutnya kenapa gitu. Ya udah akhirnya di Malang. Oke, jadi di Malang ambil jurusan teknik sipil. Iya. Nah, pertama kali tuh ngerantau ke Malang. Apa sih yang dirasakan oleh Nola? Iya, betul. Sebelum ke Malang pun udah kaget-kaget, shock gitu ya. Baru pertama naik pesawat. Oh iya benar sih. Baru pertama lihat kita transit akhirnya ternyata nggak langsung ke Malang. Jadi nginap dulu di Jakarta 3 hari. Waktu itu kita masih dibawa jalan-jalan ke Taman Mini, ke Ragunan, terus di Monas. Ketemu saudara-saudara lagi tuh ya di Ragunan. Keluarga besar. Keluarga betul. Iya. 3 hari itu kita masih di Jakarta dan ada juga persekutuan yang kita harus ikuti. Baru kita ke Malang naik kereta. Malah aku belum pernah naik kereta tau Pak. Kereta jarak jauh gitu. Iya. Padahal aku ya? dari kecil di Jakarta gitu. Terus gimana perasaannya? Bukan kayak ya shock gitu kan. Dimana di kampung aku kecil banget, tiba-tiba aku ke kota lihat banyak mobil, gedungnya besar. Iya, tinggi lagi. Terus Iya, nah ini waktu aku di Jakarta kebetulan pas baru nyampe kita dibawa di mall paling terbesar di Jakarta, GI bukan? Taman Anggrek. Taman Anggrek TA.
Senayan City. Pokoknya Dua kata Center Park. Plaza Senayan, Central Park. Iya. Oh, Central Park. Oh. Kalau nggak salah. Nah, kita tuh di kamar mandi. Kan kalau Iya. di kampung seadanya aja Iya, iya. gitu. Iya, Bahkan belum ada yang punya toilet gitu kan. Oh, oke. Nah, ini Kaget seru lah. nih, seru nih. Iya. Karena beda banget gitu ya Pak ya. Aduh, kacau nih. Buka kartu sebenarnya. Lanjut. Apa yang terjadi di toilet? Jadi di toilet itu kebetulan 4 nih. Jadi masuk nih, Mm-mm. gak langsung kamar mandi kan, ada 4 ruangan lagi. Iya. Terus ditungguin lah sama yang damping kita. Udah almarhum sih, gitu. Nah, kita 4-4-nya masuk. Kebetulan kita ada 5 orang dari Mentawai tim gitu. Jadi gak cuma sendiri. Itu sih bagusnya. Ada teman kan. Jadi Malu malunya tuh bareng. nggak sendiri. Oh, satu ruangan 4 masuk. Enggak, 4 Oh. ruangan sekaligus kita Oh, masuk. oke. Jadi beda-beda ruangan. Gitu kan. Aku masuk lah, aku bingung. Kok ini kalau di Padang di hotel ya masih bisa lah gitu kan, gitu kan. Masih- Terlalu banyak pencet-pencetnya Iya. gitu. Pas aku masuk kok banyak. Yang mana ini yang mau Jadi ada simulasinya dulu. Iya. Jadi aku sebelum biar nggak ini kan ya, biar nggak kaget-kaget gitu, biar nggak malu-maluin banget. Tadi aku coba dulu gitu. Aku tekan yang mana, beberapa yang aku tekan. Nah, tiba-tiba ada satu yang aku pencet dia ngarah ke aku. Oh, muncrat. Ya, Iya, tahu. Yang keluarin. Nah, baju aku basah dong. Terus ruangan basah juga. Terus sampai di luar, bukan cuma di ruangan, sampai di luar. Nah, aku ngebayangin ini gimana badan aku udah Malu, basah. iya. Tapi untungnya aku pakai jaket. Aku buka jaket, waktu itu celanaku jeans. Jadi Nggak kalau begitu basah kelihatan ya. nggak terlalu kelihatan. Cuman ya kita udah nggak nyaman kalau udah basah. Iya, Gitu kan. benar. Terus aku lihat ruangan kan kok udah pada basah gitu kan. Mau ngelapin nggak mungkin. Iya, Ada tisu kan ya. Betul. Ya udahlah, aku keluar kan. Aku lihat ibunya kayaknya udah kayak ini anak-anak ngapain di kamar mandi ya. Nah, ternyata bukan cuma aku doang. 3 temanku juga Ngalamin sama. yang sama. Basah juga. Iya, benar-benar. Saya sih malu banget. Itu momen yang paling Pengalaman. malu sih, ya, pengalaman. Ya biasalah kalau dari kampung Iya, ke iya. kota pasti ada sesuatu yang mungkin akan agak Jangan jadi terlalu lucu. ini sedih. Itu anak-anak kota juga bisa mengalami hal seperti Iya. itu. Iya ya. Aku pun suka ini kok kadang pencetannya Sabar ya, ngaco. Aduh. Lanjut. Iya, baru 3 hari kemudian bisa terlewati nih 3 harinya nih, baru kita diberangkatkan ke Malang naik kereta. Nah itu berangkatnya sore jam 5, nyampenya besok jam 9 pagi. Nah di kereta kamar mandinya tuh kecil banget, eksekutif sih. Cuman memang kecil banget dan muat cuman kita berdiri doang, duduk udah, baru keluar gitu. Nah sebelum itu aku sama temanku kita belajar dulu, biar nggak malu-maluin pengalaman kan ya. Jadi malu-maluin. Jadi coba dulu deh kita belajar nih, gimana cara bukanya, gimana cara tutupnya, gitu. Kami bisa, temanku pergilah masuk, kamu duluan deh. Nah, giliran aku masuk, kekunci. Susah banget gak aku buka lagi gitu kan. Temanku ngetawain aku dulu gitu kan. Baru Masa panik. nggak, ya baru dia panik, takut karena nggak bisa lagi dibuka kan gitu kan. Hampir mau manggil petugas, tiba-tiba dia mencet apa entah apa gitu, baru kebuka. Kita udah ketawa-ketawa, udah shock banget di kereta itu dan dingin. Ternyata kita kan di Mentawai panas. Betul. Karena pulau kecil iya, ya, pantai jadi juga, gitu kan. pantai. Terus ya nyampe lah, dijemput lah di Malang gitu. Dingin yang pertama kita ngerasainnya tuh dingin banget. Akhirnya ini kayak es Iya, ya. Iya, sejuk. sejuk Tahun sih. 2018 masih dingin, kalau sekarang Masih udah dingin kayak- juga. Masih dingin Masih, juga iya. ya. Pegunungan kan? Iya, Malang emang adem sih. Ya udah kita nggak mau mandi tuh. Karena dingin. Dinginnya disuruh sama kakak yang jemput kita tuh. Kalian mandi dulu sebelum kita ke kampus. Itu kita masih nunjuk-nunjuk kamu dulu Karena dingin banget ya. Dingin gitu kan. Nah, kita ke kampus, pengenalan lah gitu, ketemu sama yang pihak kampusnya karena beasiswa kan. Baru kita diantarin di kos gitu kan. Terus ya udah, penyesuaian kan lumayan lama sih ya penyesuaian. Berapa lama tuh penyesuaian? 1 bulan. Satu Lumayan lama bulan. sih, 1 bulan.
Lama atau Lumayan singkat, lah. Pak? lumayan lama. Lumayan lah. Nah, Lumayan kita lama tuh ya? 4 teman-teman. Kan dingin ya. Iya, ya. Satu kamar mandi di kos, 4 orang. Itu pagi jam 5 udah rame-rame di bawah itu. Gantian gitu. Iya. Karena ini dingin kan, Dingin. masuk angin semua Betul, gitu. Karena nggak biasa ya. Nggak biasa. Waduh, jam 10 aja masih dingin kan? Iya, Iya. jam 10 pagi. Oh, Iya, pagi. dingin ya. Panas tuh nggak ada gunanya. Maksudnya Kayak nggak matahari matahari terik tapi Iya. udara dingin Iya, gitu iya. ya. Itu bisa loh aku nggak mandi pernah mandi 1 minggu. Karena Karena nggak dingin, berkeringat. Betul, betul. bersih sih. Jangan-jangan Nula kita pernah ketemu kali ya Wah. dulu. Mana? Yang yayasan yang sekitarnya itu Pohon Pinus. Hmm. Terus ada apel Malang Apel Malang banyak. Oh, Enggak. sekitar itu, yayasan itu. Bukan ya? Bukan yayasanku bukan di Malang, di Cibubur. Oh, di Cibubur. JIC namanya. Jangan Indonesia Cerah. Tapi dulu berarti di Mentawai kan panas. Berarti kamu benar-benar sama sekali belum pernah ke daerah dingin. Belum. Berarti benar-benar langsung. Langsung. Itulah pertama kali Iya. ke daerah Kalau dingin di ya. Mentawai malam memang dingin, kayak pagi ya. Jam 1. Kan tapi udah tidur, Iya, bukan nggak ngerasa. ngerasa. Tidak seperti di Malang itu. Iya. Kalau di Malang sih Aduh. pagi, siang, Enak ya? sore, Iya. dingin. Mulai jam Malam 5 apalagi. sore udah nggak bisa Iya. mandi. Iya, Oh, iya. Bapak dulu lama tinggal di Pernah Malang? di situ, teman saya kan saya antar ke satu tempat di sana. Wah, dia bilang, "Saya pulang aja." Baru Udah gak kuat. Biasanya di sini panas. terus pagi ke mandi kan. Udah mau jam 11 kami mandi tapi di pancuran, Iya. bukan di kamar mandi. Kalau kamar mandi masih dingin airnya, Oh. pancuran. Dia mandi kan, kita mandi begitu aja kan. Wadahnya gini. Keluar ada Dia bilang, gemeteran. aku lebih baik pulang. Aku udah gak kuat. Padahal itu di pancuran. Sedingin itu ya, berarti Iya, dingin banget. kayak dari cuaca aja udah beda banget gitu ya. Tapi lebih parahnya di Batu. Oh Hmm. iya, aku pernah tuh retret ke Batu Malang, emang Iya. dingin juga Dingin sih. banget. Dingin. Belum lagi di Bromo. Wih, Dingin ya. dingin. Iya. Itu memang kita masuk kulkas. Iya. Iya. Aku bertanya-tanya kok mereka bisa, maksudnya sanggup. Karena Tapi karena terbiasa. udah Semua karena terbiasa. Iya sih. ya kan? Daerah dia lah. Kayak kita Makanya mungkin dia kalau lahir ke di sana. Iya. Iya. Mungkin kalau orang Malang ke Mentawai juga belum tentu. Stres juga mereka. Stres. Panas kan. Iya, mandi tapi Apa- keringat iya. lagi. Mandi keringet. Iya. Oh no. Oke, jadi awal-awal mungkin itu ya shock karena dari cuaca aja udah beda banget Iya. ya. Kalau lingkungan pertemanan gitu Iya pasti dari Mentawai 5 orang ya? 5 orang. Mm-mm. 5 orang, dan selain mungkin pertemanan juga yang berubah, yang berbeda, makanan di sana. Aku gak cocok banget karena manis ya. Jadi susah banget kayak nyari sesuai selera gitu. Harus Lumayan, belajar dulu ya. Jadi makanannya nasi goreng mulu, tapi harus kasih tahu jangan dibanyakin Oh, kecap. Pokoknya yang iya yang manis-manis lah ya. manis-manis gitu. Sampai sekarang nggak kayak gitu? Kalau sekarang udah agak Udah bisa lumayan, mentolerin. iya, udah bisa menyesuaikan. Oke, jadi makanan terus tadi cuaca. Iya, Kalau temen pertemanan ternyata biasanya Sama kan aja kita ya? tahu tuh enggak, kita tuh taunya di Jawa Timur, Jawa berarti ya. Bakalan banyak teman orang Jawa kan. Terus aku udah berekspektasi aku bisa bahasa Jawa kan ya. Lah ternyata nyampe di kampus, di kos, teman semua orang Timur dan orang Kalimantan. Oh, malah nggak ada orang Malah nggak ada situ. orang Jawa gitu. Oh, Karena di kampus aku memang mayoritasnya orang Timur sama orang Kalimantan. Kalimantan ya. Oke, itu aja kayak udah beda banget ujung ke ujung Iya, kan. betul. Satunya di Mentawai, satu orang Timur. Orang Timur gitu. Pernah nggak selisih kayak pernah berselisih karena orang Timur kan juga keras ya, maksudnya cara ngomongnya ini kan mungkin Iya. mirip-mirip sama Sumatera Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Sama orang Medan gitu. Batak Tapi gitu. pernah nggak kayak sampai berselisih gara-gara culture-nya beda gitu kalian? Aku sih lebih kayak nggak tahu, karena aku pernah kayak punya prinsip aku kesini jauh-jauh bukan untuk cari musuh, bukan untuk cari siapa yang lebih hebat untuk kayak atau siapa yang lebih banyak teman gitu kan. Intinya aku mau di sini belajar kuliah gitu. Jadi aku berusaha untuk menghindari pertikaian. Konflik. Kalaupun aku tersinggung, aku kayak makan hati ya. Aku coba untuk menyesuaikan itu, mengerti, memahami mereka karena memang mereka keras gitu. Iya, iya. Dan aku bayangkan dari 160 di kelas cuma aku sendiri orang Sumatera. Jadi mau nggak mau aku yang butuh mereka. Ya, Jadi ya. aku yang harus menyesuaikan diri. Gitu.
Oke. Kalau dibilang perselisihan atau apa, nggak ada sih. Nggak Karena ada. mereka juga senang banget. Aku juga suka berteman sama mereka. Mereka tuh welcome juga, nggak milih-milih, nggak milih teman gitu. Dan aku suka sama mereka berteman, mereka juga suka sama aku kalau kita berteman. Oke, kan bahasanya banyak ya, kayak misalnya anak-anak kuliah nih dari Jakarta, Betul. misalnya ke daerah Jawa, Betul. kayak sebatas biasanya orang Jakarta manggil lu gue, orang Jawa kan kayak kok nggak sopan, Iya. atau enggak orang Jawa ngajak ngobrol orang Jakarta kayak kamu udah makan belum? Betul. Terus orang Jakarta kayak kok dia aku kamu sih emangnya dia suka kah sama aku? Iya kan. Iya betul. Berarti butuh proses adaptasi juga ya Pak ya. Betul. Nah, untuk menghadapi nih Pak, sebelum misalkan kita di posisi kita mau merantau, sebelum merantau, apa sih yang perlu kita siapkan Pak, selain mungkin hal-hal yang jasmani, misalkan kayak menyesuaikan cuaca apa, tapi kalau misalkan secara keimanan betul. Secara rohani, apa sih Pak yang perlu kita siapkan? Iya, saya melihat begini ya Hana ya, dan Nola ya, bahwa dari cerita Nola tadi, ya sudah memberikan identifikasi tentang seseorang yang siap merantau itu. Nah, tapi kita lihat tadi dari ceritanya bahwa sebelum ia pergi merantau, ternyata ada dorongan dari keluarga juga, sehingga muncul keberanian dari seorang anak untuk mengambil keputusan pergi dari kampungnya, dari keluarganya, untuk ke tempat lain. Kan itu nggak mudah ya bagi anak yang tidak siap mental. Betul. Tapi karena dukungan orang tua dan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh orang tua, Nola pun bisa ambil keputusan walaupun sedikit berat. Tapi keberaniannya sudah ada, mungkin 60-70%. Oke. Berarti Nola adalah contoh nyata orang yang siap merantau. Betul. Berarti emang sudah dipersiapkan, terus ada motivasi, dorongan dari orang tua, itu juga penting ya Pak ya. Kalau misalkan orang tuanya, pasti kan ada juga nih orang tua ngelihat di sini mungkin nggak ada masa depan gitu. Ketika dia mendorong anaknya, terus anaknya nggak mau, ya tugas orang tua itu untuk meyakinkan anaknya gitu ya Pak ya, untuk mendorong. Nah, kalau tadi kan dari sisi anaknya nih, tapi kalau misalkan nih dari sisi orang tua, ketika mereka mau mempersiapkan anaknya untuk merantau, apa yang perlu dipersiapkan sama orang tua itu Pak? Nah, saya melihat ya secara umum ya, Hana, bahwa orang tua itu pasti punya satu harapan, ya, kerinduan buat anak-anaknya. Dan bayangkan kalau dia punya anak banyak, ya kan? Itu sebagai orang tua punya tanggung jawab besar supaya anak-anak ini semua bisa hidup dan meraih masa depan mereka. Nah, maka orang tua harus mempersiapkan anak secara iman. Nah, dorongan orang tua salah satu adalah supaya anak itu imannya terus bertumbuh. Selain dilatih di rumah gitu ya, berdoa bersama, belajar baca firman, bahkan mungkin nyanyi bersama di waktu-waktu tertentu. Karena di daerah kan tidak dilengkapi dengan YouTube seperti di kota ya. Tapi biasanya orang tua sama anak suka nyanyi jam-jam tertentu tuh. Atau sore hari setelah selesai semua kerja gitu kan. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah, selain pembinaan di dalam keluarga, juga dorongan orang tua untuk anak-anak rajin beribadah. Melalui sekolah minggu, ibadah remaja, maupun juga ibadah rayanya gitu kan. Sehingga dengan pengetahuan, kebenaran yang diterima, itu akan menambah iman si anak ini. Nah, jadi ketika anak ini nanti keluar, modal inilah yang akan memberikan dia semangat, ya kan? Keberanian, serta kekuatan dan keteguhan menghadapi kota besar contohnya. Karena ujiannya besar ya. Nah, kalau Nola sendiri nih kalau ada masalah gitu, pasti ada lah masalah gitu Pak di perantauan. Nola suka cerita nggak ke orang tua? Orang tua kan jauh. Nola cerita ke orang tua atau ke teman atau ke siapa? Kalau selama aku merantau, biasanya kalau kuliah ya, lebih itunya ngenanya tuh pas kuliah gitu. Nyusun skripsi sih. Pas nyusun skripsi. Gitu. Kalau masalah biaya udah pasti, semua orang mengalami itu.
Cuman kalau skripsi ini lebih ini banget, tertantang banget. Kalau aku nggak suka cerita. Oh, nggak suka sama cerita. Bapak mama gitu. Kayak apalagi yang hal-hal yang apa ya, bikin aku down gitu. Aku nggak suka cerita gitu. Paling kayak kalau ngobrol sama mereka yang Happy-happynya aja ya. gitu kan. Tapi pernah cuman nangis karena saking udah beratnya udah nggak bisa nih, nangis. Tapi setelah itu aku trauma juga ngelakuin itu. Aku sempat kayak menyesalkan kenapa aku lakuin itu. Tapi memang udah buntu banget, udah memang nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tinggal ambil HP, lihat kontak bapak, aku langsung nelpon. Waktu itu jam 10 malam, mereka masih ngobrol di kamar sama mama kan. Diangkat, aku berharapnya nggak diangkat. Biasanya kalau kita tuh cewek cuman aksinya doang, sebenarnya dalam hati kayak jangan gitu kan. Ya diangkat kan, itu hampir 30 menit sih. Aku pernah juga cerita di siaran di radio gitu. Nah lumayan lama 30 menit, tapi setelah itu aku langsung trauma, gak mau lagi ngomong kayak gitu sama mereka. Kalau dibilang susahnya paling ya ngobrol sama bapak kita yang di atas gitu. Berarti Nola lebih ini ya udah tahu. Lebih lega dan lebih. Tapi perlu juga sih kita cerita sama teman. Ya, gitu. tapi harus kasih juga solusi atau apa? Harus kasih semangat juga. Jangan kita ngasih kan mereka juga skripsi pusing kan, pusing juga stres. Tapi ujung-ujungnya cuma cerita ngasih mereka down aja. Oh susah ya gini ya. Tapi kita nggak kasih di akhir kasih. Tapi kita harus tetap semangat karena kan kita sama-sama yang kerja. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi kalau bisa cerita sama teman-teman yang juga mungkin down sama seperti kita, ya kita lihat juga sih teman kita yang kita cerita itu siapa gitu. Kalau yang sama-sama down cerita makin down lah gitu. Kalau aku sih tapi kamu punya KTB gitu nggak dulu? Iya. Jadi aku juga itu bagusnya ya kalau kuliah ada kelompok tumbuh bersama gitu kan. Di situ baru kita kayak cerita. Selain sama teman di kos, kita juga di persekutuan kita cerita, disupport, didoain juga gitu kan. Dan kayak merasa nggak sendiri gitu. Sangat memuatkan ya. Walaupun aku nggak ngerasain langsung kasih sayang bapak mama, misalnya kalau aku lagi down, aku butuh mereka, tapi persekutuan ini bisa mewakili mereka gitu. Itu penting banget sih. Karena kita diterima, dihargai pendapat ya, itu sangat memberi kita semangat ya, energi ya. Karena senasib juga ya biasanya. Pentingnya mencari teman yang itu ya Pak, bisa menguatkan. Dan biasanya gini Hana, saya melihat ya, si Nola mungkin salah satu anak yang sayang keluarga. Sehingga tidak semuanya hal-hal yang dialaminya ia sampaikan kepada orang tua. Karena ia menganggap bahwa itu jadi beban pikiran mereka. Lebih baik saya yang belajar dan menanggungnya. Walaupun kadang-kadang sulit untuk dilalui. Nah itu. Jadi itulah anak merantau itu. Ya. Kuat mental. Gitu ya. Dan mungkin semua anak daerah juga punya prinsip seperti itu. Kalau sudah keluar dari kampung, dari daerah, harus berhasil. Karena kenapa? Karena pengen membuat buat orang tua, buat keluarga bangga gitu ya. Seperti itu. Oke, tapi ada nih kan teman-teman yang saling support gitu. Tapi ada nggak teman-teman Nola gitu di tempat perantauan tuh yang malah kayaknya kok makin nggak bener gitu? Banyak pasti. Maksudnya mungkin dari segi pergaulan ya, atau mungkin juga memang orangnya tertutup, nggak terbuka gitu, dan kayak cuman pendam sendiri sehingga ya dia makin kesana makin nggak benar gitu. Banyak ada. Tapi ya nah balik lagi ya, aku juga harus bisa megang apa yang aku tanamkan di hidup aku gitu. Kalau aku datang jauh-jauh dari Mentawai untuk kuliah, untuk belajar, ya harus ngelakuin itu. Kita boleh berteman, aku nggak membatasi diri aku kalau berteman sama mereka. Tapi memang pertemanan atau pergaulan kita yang buruk itu akan mempengaruhi kita loh. Gitu. Berkomitmen, ya kita harus benar-benar untuk pegang itu, harus mau ngejalanin itu. Itu ya karena
persekutuan kan, itu Iya. pentingnya. Iya. Jadi kita bisa diingatkan Iya. gitu. Kalau kita cerita apa yang kita alami, aku punya teman gini gimana nih, gitu kan responnya, atau apa yang harus aku mungkin bantu dia juga kalau misalnya dia nggak jatuh atau gimana, ya mereka kasih solusi, mentor-mentor kita gitu. Jadi itu sih memang gunanya persekutuan. Kalau kita nggak ada di persekutuan itu, nggak ada yang ngerangkul kita, nggak ada yang ngingatin kita, udah bablas gitu. Iya. Kita bakalan jatuh gitu, bakal mengikuti pergaulan yang nggak baik gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Nola. Ada nggak sih kisah yang paling sedih gitu, yang kalau kamu inget-inget kayaknya sedih banget gitu ketika di perantauan? Gak usah nangis, kita udah sediain Salah tisu jurusan kok. sih. Oh, salah jurusan? Waktu aku merantau di Malang, kuliah tuh aku ngerasa salah jurusan. Aku ngomong sampai kayak mau putus, mau pulang kampung. Aku telepon bapak mama. Kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Aku bilang gini, aku sambil nangis. Itu di semester berapa tuh? Kalau semester 1 ternyata. Oh, masih awal. Nah, terus bapak mama nenangin, berusaha nenangin, ngomong baik-baik gitu. Kamu nggak mau coba dulu gitu kan? Kamu kan belum, maksudnya masih awal, coba dulu daripada kamu nanti menyesal pulang gitu kan. Apalagi ini beasiswa, gak semua orang tuh dapat gitu kan, kesempatan buat kamu. Enggak, aku masih kayak mata, enggak, kayaknya aku harus pulang ini. Aku nggak bisa ngegambar. Kalau teknik sipil aku pikir tuh bisa ngitung-ngitung doang. Kok ini ada gambarnya gitu kan. Jadi bapak mama masih kayak berusaha menenangin gitu kan. Jadi aku merenung langsung setelah selesai nelfon, aku merenung. Aku coba pikirin gitu. Kalaupun aku pulang, terus aku nggak kuliah dong gitu kan. Bapak mama kondisi ekonomi ya kita tahu di kampung kan, 100 aja susah cari duit gitu. Aku pikir ya udah aku coba, ya aku dekatin lah temanku di Soe, cewek. Aku coba ngejar dia, maksudnya berusaha ngambil hatinya karena dia bisa menggambar. Dan aku belajar sama dia, dan puji Tuhan dia memang welcome. Gak apa-apa, ayo kita sama-sama belajar gitu kan. Aku kayak datangin dia tuh agak lucu ya, aku ingat aku datangin, aku mau kenalan boleh nggak gitu kan. Aku dari Mentawai gitu. Oh iya, aku ini dari sini gitu kan. Kenapa? Ada aku bisa bantu gitu. Aku boleh belajar nggak sama kamu? Belajar apa? Kita juga baru awal kata. Aku lihat kamu kayaknya ada potensi bisa gambar gitu. Aku boleh belajar nggak menggambar sama kamu? Oh iya boleh banget, boleh kapan aja katanya. Jadi aku belajar sama dia, dan di situ aku lihat ternyata kalau kita ada usaha, kita akan dikasih jalan, pasti ada jalan. Dan puji Tuhan bisa terlewati selama 4 tahun. Dan juga selain itu udah salah jurusan nih waktu kuliah. Sekarang udah salah kerjaan lagi. Aduh. Karena sekarang kerjanya apa? Penyiar. Penyiar, nggak apa-apa. Berarti semakin banyak yang bisa dipelajari. Jadi kayak sangat bergumul sekali sebenarnya setelah kuliah. Akhirnya kan aku udah punya passion aku kan. Aku memang di lapangan sukanya. Memang suka bersosialisasi sama masyarakat gitu. Itu passion aku yang aku tahu dan yang aku memang benar-benar kayak suka banget. Ternyata dilemparlah ke radio, karena aku di yayasan kan, jadi kita harus mengabdi. Lumayan 3 tahun di mengabdinya. Nah, tapi ditarik, Pit, kamu gak apa-apa ya, kamu di radio gitu. Wah, itu bergumul. Aku gak bisa nolak, karena kita kontrak awal tuh udah memang dimanapun ditempatkan harus siap. Mau harus siap gitu kan. Dan aku juga gak mau mengecewakan bapak mama juga gitu. Cuman gara-gara ini gitu. Nah, gimana sih Pak? Aku juga masih bergumul nih. Enggak, aku masih bergumul nih. Jadi pas kuliah udah terlewati tuh yang skripsi kan sedih-sedihnya. Sekarang ada tantangan baru lagi. Iya, gimana sih Pak? Aku kayak memang awalnya tuh berat banget. Ada yang bilang, ya mau kamu harus menyukai itu, gitu kan. Tapi gimana caranya aku bisa untuk menerima itu? Maksudnya bisa menyukai itu. Sedangkan passion aku bukan di sini. Nah, ini satu episode sendiri lagi nanti ya Pak nih. Jadi tidak semuanya hal-hal yang kita dengar itu sesuai dengan apa yang akan kita alami. Maksud saya begini, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dalam hidup kita
pasti ada manfaatnya. Pengalaman Hana, pengalaman Nola, dan pengalaman saya itu pasti beda. Ada orang yang memang passionnya A, terus keluarganya sangat mendukung dan ia mencapai seperti yang diharapkannya. Tapi juga ada perjalanan hidup manusia. Orang ini nggak tahu dia mau kemana. Terus Tuhan izinkan dia melewati ini. Dan Tuhan latih dia lagi ke sini. Dan akhirnya dia ke sini. Dan sepertinya tidak nyambung. Ya kan? Tapi saya percaya sekali, dari semua itu karena Tuhan yang merancang, pasti ada manfaatnya. Yang penting, jangan berhenti belajar. Ya kan? Tadi katanya kuliahnya manajemen, ya. Teknik sipil. Teknik sipil. Terus masuk di radio. Terus apalagi nanti setelah ini, gitu kan? MTH, amin. Apakah ada manfaat? Pasti ada manfaatnya suatu hari. Yang penting jangan berhenti belajar. Karena ilmu itu kan investasi ya. Betul. Suatu hari kita bisa gunakan. Ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Anda telah gagal. Dan tujuanmu tidak akan pernah tercapai. Dalam iman kita Kristiani, Tuhan yang punya tujuan atas hidup kita, bukan kita. Dan mungkin Anda adalah salah satu orang yang multi talenta, yang tanpa disadari. Sehingga Anda harus dibawa ke teknik sipil, dan dibawa ke radio yang tidak ada sambungannya. Dan tanpa disadari Anda punya talenta untuk hal itu. Dan karena Anda mau ikut saja, dan Tuhan bantu Anda untuk menggali potensi-potensi itu. Ya kan? Karena kenapa? Mungkin dari orang tua tadi tidak ada arahan-arahan seperti itu kan. Nah, itu baiknya Tuhan buat kita. Nah, saya ambil sisi positifnya seperti itu, Nola. Jadi jangan berpikir saya sudah gagal kayaknya. Sebelum Anda berhenti belajar, itu tidak akan pernah gagal. Karena semua ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi orang yang akan kita temui suatu hari nanti. Asik. Oke, terima kasih Bapak Epi dan juga Nola. Mungkin ada closing statement untuk episode kita kali ini? Iya, buat anak merantau jangan pernah takut untuk merantau. Tapi pastikan Anda punya bekal sebelum merantau. Yang pertama, punya iman. Ini penting. Yang kedua, keberanian. Dan ketiga, tetap rendah hati dimanapun Anda berada. Dan keempat, setiap kesempatan yang Tuhan beri, pergunakan sebaik mungkin. Kesuksesan itu menanti. Sukses tidak ada dalam 1 jam. Sukses itu pasti menanti. Lakukan bagianmu dan Tuhan menyertaimu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Epi. Sama-sama. Sangat Terima kasih, memotivasi Hana. kita. Terima kasih, Oke, Bapak. kita harap bukan cuma kita doang yang terberkati ya hari ini dari obrolan, tapi sahabat Yaski juga bisa terberkati. Nah, untuk kalian semua yang ingin ikutan curhat-curhat, boleh banget hubungi nomor di bawah ini atau juga kunjungi website kita di curhatseru.com. Oke, saya Harnaftali dan juga Bapak Epi dan Nola pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.